Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fatraf TV, seperti kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya dikelilingi oleh para sahabat yang sangat terkenal namanya hingga saat ini. Para sahabat tersebut memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Dan pada kesempatan kali ini, Fatraf TV akan membahas salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah karena kemuliaan sikapnya. Dialah sang khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Inilah kemuliaan hati Abu Bakar As-Siddiq, sang khalifah. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu? Nama asli dari beliau adalah Abdul Ka'bah. Abu Bakar merupakan keturunan dari Bani Taim dari suku Quraisy yang lahir di kota Mekah pada sekitar tahun 573. Ayahnya bernama Abu Quhafah Utsman, sedangkan ibunya bernama Salmah binti Syakhr. Sejak kecil, Abu Bakar memang sangat menyukai unta dan kambing dan selalu bermain bersama mereka. Karena kesukaannya pada unta, yang mendapat julukan sebagai Abu Bakar yang berarti bapak anak unta. Sejak kecil, Abu Bakar senang dengan kegiatan perdagangan, dan kebiasaan inilah yang membuat Abu Bakar menjadi seorang pedagang yang sukses di masa mudanya. Dan karena kesuksesan dan kecerdasannya, Abu Bakar diangkat menjadi kepala suku di kaumnya, yaitu Bani Taim dari suku Quraisy. Kapan Abu Bakar masuk Islam? Keislaman Abu Bakar dimulai semenjak beliau mendapatkan mimpi yang aneh saat dia berada di kota Syam saat beliau sedang berdagang. Dalam mimpi itu, Abu Bakar melihat matahari dan bulan berada dalam pangkuannya. Ia lalu mengambil keduanya dengan tangan, dipeluk di dadanya, dan memakaikan jubah miliknya kepada matahari dan bulan tersebut. Setelah terbangun dari tidurnya, Abu Bakar penasaran dengan makna mimpinya tersebut. Abu Bakar memutuskan untuk pergi ke seorang rahib Nasrani untuk mencari tahu arti mimpinya itu. "Engkau dari mana?" kata rahib Nasrani tersebut. Setelah mendengarkan cerita mimpi Abu Bakar kemudian menjawab, "Dari Mekah." "Dari kabilah apa?" tanya rahib itu lagi. "Dari kabilah Tamim," jawab Abu Bakar. Lalu rahib itu kembali bertanya, "Apa pekerjaanmu?" "Berdagang," saat Abu Bakar. Setelah berkenalan, rahib Nasrani itu kemudian menjabarkan makna mimpi dari Abu Bakar tersebut. Lalu sang rahib berkata, "Pada masamu akan keluar seorang lelaki bernama Muhammad Al-Amin. Dia dari kabilah Hashim dan dia akan menjadi nabi akhir zaman. Jika bukan karena itu, maka tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi serta isi keduanya. Dan tidaklah Allah menciptakan Adam, dan tidaklah Allah menciptakan nabi dan rasul. Engkau akan menjadi menterinya dan khalifahnya setelahnya. Begitulah tabir mimpimu." Singkat cerita, setelah Abu Bakar berkonsultasi dengan rahib tersebut, ia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Perjumpaannya dengan Nabi Muhammad, Abu Bakar meminta agar ia ditunjukkan sebuah mukjizat untuk meyakinkannya. "Andai kata engkau adalah seorang nabi, maka engkau harus memiliki mukjizat." Kemudian Muhammad menjawab, "Tidak akan cukup bagimu mukjizat yang telah engkau saksikan di Syam dan telah ditabirkan oleh rahib itu, dan ia telah mengabarimu tentang keislamannya." Mendengar perkataan itu, Abu Bakar tanpa berpikir panjang langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan semenjak peristiwa itu, Abu Bakar menjadi sahabat sekaligus penasihat Rasulullah SAW. Abu Bakar membebaskan para budak. Suatu hari, Abu Bakar menyaksikan seorang budak berkulit hitam sedang disiksa dengan kejam di siang hari. Dan pada saat itu, sinar matahari sedang terik-teriknya. Si budak sungguh tak berdaya. Ternyata budak itu sedang mengalami penyiksaan karena budak itu sudah mengikuti ajaran Muhammad, yaitu Islam. Melihat penyiksaan itu, Abu Bakar bernegosiasi dengan tuan pemilik budak tersebut. Sesuai dengan kesepakatan, akhirnya Abu Bakar membeli budak itu dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Di kemudian hari, budak berkulit hitam tersebut menjadi orang pertama yang memandangkan azan di kota Mekah. Budak itu adalah muazin pertama yang fenomenal sampai sekarang ini, yaitu Bilal bin Rabah Al-Habashi. Dalam banyak riwayat, bukan hanya Bilal, Abu Bakar juga pernah membebaskan beberapa budak lainnya, di antaranya Abu Faqihah, Amir bin Khairah, Zinrah, dan beberapa budak lainnya. Gua Sur, bukti kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah.
Dalam perjalanan hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Sur. Gua Sur adalah gua berada di puncak Jabal, Bukit Sur, kota Mekah, berjarak terletak sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari kejaran kafir Quraisy. Ketika sampai di mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, janganlah Anda masuk dalam gua itu sampai aku yang masuk yang terlebih dahulu. Kalau ada sesuatu yang jelek, maka akulah yang mendapatkannya, bukan Anda." Abu Bakar masuk, kemudian membersihkan gua tersebut. Setelah itu, Abu Bakar menutup lubang-lubang di gua itu dengan kainnya. Karena ia khawatir jika ada hewan yang membahayakan Rasulullah keluar dari lubang-lubang tersebut. Ular, kalajengking, hingga tersisalah 2 lubang yang nanti bisa ia tutup dengan kedua kakinya. Setelah itu, Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam gua. Rasulullah pun masuk dan tertidur di pangkuan Abu Bakar. Ketika Rasulullah istirahat, tiba-tiba seekor hewan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan dirinya untuk tidak bergerak, menahan gigitan hewan itu. Riwayat lain menyebutkan seekor ular. Namun, Abu Bakar adalah manusia biasa. Rasa sakit akibat sengatan hewan itu membuat air matanya menetes dan terjatuh di wajah Rasulullah. Sang kekasih Allah pun terbangun. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa yang menimpamu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku disengat sesuatu." Kemudian Rasulullah mengobatinya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi mengobati Abu Bakar dengan ludah beliau. Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum muslimin di Madinah berusaha untuk mencari penggantinya. Ketika kaum Muhajirin dan juga Ansor berkumpul di Saqifah Bani Saidah, terjadi perdebatan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya atau yang disebut dengan khalifah. Masing-masing mengajukan pendapatnya tentang siapa yang berhak menjadi seorang khalifah. Kaum Ansor mencalonkan Sa'id bin Ubaidillah, seorang pemuka dari suku Al-Khazraj, sebagai pengganti Nabi. Dalam kondisi tersebut, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidiyah bergegas menyampaikan pendirian kaum Muhajirin, yaitu agar menetapkan pemimpin dari kalangan Quraisy. Perdebatan semakin menjadi di saat para kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor teguh pada pendapatnya masing-masing. Akan tetapi, Umar bin Khattab tidak membiarkan proses tersebut semakin rumit. Maka dengan suara yang lantang, beliau membaiat Abu Bakar sebagai khalifah yang diikuti oleh Abu Ubaidah. Kemudian proses pembaiatan pun terus berlanjut seperti yang dilakukan oleh Bashir bin Sa'ad beserta pengikutnya yang hadir dalam pertemuan tersebut. Proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah ternyata tidak sepenuhnya mulus karena ada beberapa orang yang belum memberikan ikrar seperti Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib. Dengan anggapan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih patut menjadi khalifah karena Ali berasal dari Bani Hashim yang berarti Ahlul Bait. Sahabat Fatraf TV, demikian tadi sedikit cerita dari banyak cerita tentang kemuliaan seorang Abu Bakar As-Siddiq. Dirinya adalah sahabat, penasihat, serta mertua dari sang Rasulullah SAW, salah satu sahabat yang mencurahkan hidup dan matinya untuk melindungi ajaran agamanya. Seorang pemimpin yang mampu mengayomi dan sangat mencintai rakyatnya, yang tentu saja akan selalu kita rindukan sosoknya. Semoga cerita keteladanan sang sahabat Rasulullah ini dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada ajaran Islam. Sampai berjumpa lagi pada video Fatraf TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.